hari ini? Sehat, syukurlah sehat. Kesehatan itu penting bagi tubuh kita agar bisa kita beraktivitas setiap harinya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan kita sendiri agar bermanfaat bagi dirimu dan juga bagi orang lain. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk sekretaris kelas, adakah di antara kawanmu yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak, Pak. Hadir semua, Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah anak-anak sekalian. Pernahkah kalian menjumpai sepeda motor yang mengalami remblong? Kira-kira pernahkah kalian mengalaminya? Oke. Nah, apakah yang terjadi pada kasus di atas setelah remblong? Kampas rem habis. Apa yang terjadi kalau remblong? Bisa menyebabkan kecelakaan. Fahri? Dapat apa? Merugikan pengendara lain. Bisa merugikan pengendara lain. Bisa mengakibatkan kecelakaan dan juga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Oke, terima kasih untuk tangan dulu. Baiklah anak-anakku sekalian, manfaat dari mempelajari pemeliharaan sasis sepeda motor agar kamu nantinya dapat melakukan perawatan secara berkala sistem rem hidrolik sepeda motor untuk menunjang kenyamanan dan keamanan dalam mengendarai sepeda motor. Untuk menambah imun tubuh kita, maka lebih bagus kita menggerakkan tubuh kita agar lebih sehat. Betul apa tidak? Bapak akan menampilkan video senam, kita ikuti bersama-sama. Oke, semuanya silakan berdiri. Five, four, 3, 2. Baiklah anak-anakku sekalian, tujuan hidup itu pasti ada. Tujuannya yaitu yang pertama agar bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain di sekitarnya. Oke, pada pembelajaran hari ini dari mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor ada dua tujuannya. Yang pertama, setelah melaksanakan kegiatan praktik, peserta didik dapat melakukan perbaikan gangguan pada sistem rem hidrolik dengan benar. Yang kedua, setelah melaksanakan kegiatan praktik, peserta didik kompeten menyajikan laporan hasil perbaikan gangguan ataupun kerusakan sistem rem hidrolik dengan benar. Baiklah anak-anakku sekalian, materi pelajaran hari ini sama halnya dengan materi pelajaran yang sebelumnya. Hari ini kita hanya melanjutkan saja, tetapi materi pelajaran sebelumnya model pembelajaran dengan menggunakan PBL. Sedangkan pada hari ini Bapak membawakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Nah, anak-anakku sekalian, penilaian ataupun teknis penilaian yang Bapak ambil pada pagi hari ini adalah yang pertama sikap kamu dalam mengikuti pembelajaran, sikap kamu dalam melakukan praktek, sikap kamu dalam melakukan menjawab soal
post-test ataupun evaluasi yang akan bagikan nantinya di akhir pertemuan. Yang kedua, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan nanti pada saat di lapangan, nanti saya lihat hasil dari perbaikan kalian yang tertulis di LKPD, maka kesimpulan juga dimasukkan ke sana, maka saya akan menilainya dan hasilnya akan saya kumpulkan. Yang ketiga, penilaian pengetahuan. Di akhir pembelajaran, soal evaluasi Bapak akan kasih kepada kalian. Ada 2 soal yang saya sematkan di blogspot Bapak, yaitu di www.sutrisnorajagugu.blogspot.com. Baiklah anak-anakku sekalian, video akan saya tampilkan di depan yang berhubungan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, apakah penyebab pada kasus di atas? Kampas rem yang habis. Apalagi? Ada oleh kebocoran pada selang rem juga menunjukkan minyak rendahan. Oke, kemungkinan terjadinya kebocoran pada sistem remnya atau mungkin terjadinya panas yang lebih tinggi ataupun perubahan temperatur yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan kampas rem tidak bisa menjepit piringan cakram dengan baik. Pembelajaran pada pagi hari ini saya akan membagikan jadi beberapa kelompok, dari kelompok kecil, kelompok heterogen yang jumlah berkelompoknya 4 sampai 5 orang. Nah, kelompoknya seperti kelompok yang kita yang kemarin yang sudah Bapak bagikan sama kalian. Nah, anak-anak sekalian, kelompok 1 kira-kira sudah ada anggotanya semua, sudah lengkap? Sudah, Pak. Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah, Pak. 4? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Di sini adalah langkah-langkah kerja apa-apa saja yang akan kamu kerjakan di ruang prakteknya. Nah, sebelum saya bagikan ini, kira-kira anak-anakku sekalian, apakah sudah siap melakukan belajar hari ini? Sudah. Apakah sudah siap melakukan perbaikan dari gangguannya? Sudah. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2. Nah, perhatikan LKPD-nya. Buka LKPD-nya, apa yang diminta, apa yang disuruh pada kalian nantinya di saat melakukan praktek. Kira-kira proyek-proyek apa yang kamu kerjakan di sana bisa kamu perhatikan. Nah, di situ ada tertulis gangguan yang harus diperbaiki. Contohnya pada bagian bracket kalipernya itu macet. Maka kamu akan melakukan pelumasan di sana agar nanti pergerakan dari kaliper tersebut bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian di lembar terakhirnya itu ada kesimpulannya. Kesimpulan itulah nanti yang kamu kerjakan, kamu isi, ketua kelompok nanti mengisinya, kemudian anggotanya menganalisis, mencari permasalahan dan memperbaikinya. Oke, sudah paham anak-anakku sekalian? Sudah, Pak. Baiklah anak-anakku sekalian. Proyek ini, proyek perbaikan gangguan sistem rem hidrolik. Kita pasti perlu membutuhkan waktu di depan. Kira-kira berapa menit kita buat? Kira-kira berapa menit yang bisa kita kerjakan dalam pengerjaannya, pengerjaan perbaikannya? Ayo. 30 menit, Pak. Kira-kira 30 menit untuk kelompok 2. Kelompok 1 30 menit. Kelompok 3 30 menit, Pak. 4. Oke, kita sepakati. Pengerjaannya kamu lakukan dalam waktu 30 menit harus tuntas. Oke, kira-kira ada pertanyaan apa sekalian? Tidak, Pak. Mengenai LKPD tersebut, adakah hal-hal yang perlu ditanyakan dari LKPD-nya? Semua sudah jelas? Jelas, Pak. Sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, terima kasih banyak. Ternyata sudah jelas. Oke, sekarang kita menuju ke ruang praktek. Kamu akan melakukan perbaikannya tanpa diperintah. Kamu bergerak ke tempat kerja kita. Oke, silakan. Pilih
sesuai semalam itu waktu pelaksanaan kita ya, waktu kamu tadi kamu minta kamu sepakati semuanya 30 menit. Nah, nanti masuk ke dalam tersebut. Macet semangat. Itu macet ya. Nanti diperbaiki. Tadi pagi saya bapak muter rodanya, ternyata tidak berputar dengan bebas ya. Untuk pintu kelompok dan dipersiapkan bahan namanya ya, bahan presentasinya di depan. Kesimpulannya pun dipersiapkan. Ini tadi pagi saya putar, ini macet. Jadi diperbaiki dengan bagus. Nah itulah proyeknya sekarang. Nah ini alat ukur ya. Alat ukur ini tempatnya adalah di bawah titik. Apa ukur dilakukan dari cat? Itu ada di dalam dari nadanya. Kadang-kadang itu kebijakannya jelas ya. Nah ukur ini sedikit. Taruh kotaknya dekat pokok itu aja. Lebih dari persiapkan bahan presentasi ya. Bahan presentasi apa saya yang akan menerangkan di depan. Kemudian selain dari bahan presentasinya, kesimpulan. Apa kesimpulan yang mau dapat dari semua itu? Bukan kesimpulan yang ada pada doktrin, tidak. Bukan kesimpulan yang ada pada doktrin atau IKPD. Tapi kesimpulan dari kesimpulan yang kita melaksanakan. Pembelajaran baru buat bahan presentasinya, kemudian kesimpulannya. Oke, yang sudah alatnya tadi harus sudah dipastikan. Sudah alat ukur. Oke, ya.
Tapi itu sebelum itu jawab dulu itu laporannya. Baik memeriksa, baik itu memperbaiki, baik itu juga kesimpulannya. Oke, sudah ya? Belum apa sudah? Belum? Belum bukti sudah? Belum bukti? Belum bukti sudah? Sudah, oke ya. Baiklah anak-anak sekalian, nanti dari 4 kelompok saya panggilkan perwakilan dari 4 kelompok tersebut maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari praktik perbaikan gangguan sistem rem hidrolik. Oke, untuk kelompok D silakan maju ke depan, perkenalkan dirimu dan juga anggotamu. Ya silakan, sama anggotanya perkenalkan. Perkenalkan, kami dari kelompok D. Dengan saya ketua kelompoknya, Rendo Beslawan. Dengan direktur saya, dengan Pagyu, Sohan, Wilson, dan juga David. Kami ingin membacakan laporan praktek kami tadi di situ. Pasir maupun yang dapat menghambat kerjanya bagian piston kaliper. Kesimpulan yang kami dapat dari tadi di situ adalah menjauhkan bagian kotoran maupun membersihkan semua bagian komponen pada kaliper agar tidak merusak ataupun membuat macetnya semua kaliper pada sistem rem. Pemirsa dan ketentuan piston, kami tadi mendapatkan hasil pemeriksaan. Kurangnya ketentuan piston kami mendapatkan hasilan 35 mm. Perbaikan yang kami lakukan, antara kami tadi mendapatkan sedikit ataupun sedikit perbaikan, mengamplas bagian dinding luar piston agar arusnya tidak bocor, supaya bagian piston itu tidak macet ataupun tidak susah untuk kembali lagi untuk mendorong dan menekan lagi. Kesimpulan kami dapat dari situ, bagian luar piston masih layak pakai karena belum ada cacat yang berlebih, jadi masih bisa untuk digunakan dan masih bisa untuk diamplas diharuskan agar catatan itu masih bisa dipakai. Yang keempat, memeriksa ketentuan bracket. Hasil pemeriksaan kami tadi, bracket masih layak untuk digunakan karena ukurannya masih 3 mili. Karena 3 mili cukup tebal dan yang sudah tidak layak pakai itu 1 mili. Perbaikan yang kami lakukan, membersihkan bracket dari kotoran dan memastikan pengereman. Operasi sisa bekas debu-debu pengereman. Kesimpulan yang kami dapat, bracket harus lebih sering diperhatikan supaya bracket itu jauh dari kotoran supaya tidak mengganggu sistem rem untuk melakukan pengereman. Terima kasih. Setelah pemeriksaan kami tadi saat melakukan praktik di lapangan. Oke, hasil pemeriksaan yang terjadi gangguan dari kelompok D sudah anda kita dengar tadi, sudah mereka jelaskan dengan begitu sempurna. Kira-kira ada antara kawan sekalian yang bisa mengalaminya atau yang masih salah? Sama penjelasan mereka tentang yang mereka dapat mengenai pemeriksaan dan juga perbaikan terhadap gangguan atau kerusakan yang terjadi pada sistem rem. Ayo, siapa kira-kira yang bisa menanggapi atau yang mengasih saran? Silakan. Mungkin untuk kelompok D, Izin pertanyaan pada kelompok C, Pak. ya. Pada kelompok C, bagaimana cara mengatasi sistem kaliper yang sudah berkarat supaya bisa digunakan kepala yang bisa memalainya supaya bisa bekerja dengan baik, Pak? Ya, pertanyaan ini juga sudah kami jawab tadi, namun mungkin tidak terlalu jelas karena sistem kaliper itu kami juga tadi mengamplas karena terdapat bagiannya cacat di bagian dinding luar piston kaliper
itu sama dengan seperti dia korosi. Kalau kita bagian korosi itu kita cukup mengamplas, tapi lihat korosinya ada bagian dalam keluarnya gimana, apakah masih layak untuk digunakan atau gimana. Jadi karena yang melakukan pengamplasan pada bagian luar dinding piston agar halus dan tidak akan macet untuk dilakukan. Oke, sudah tertutup pada setelah anak-anak sekalian, tadi presentasi sudah dilakukan dari semua kelompok yang ada, semua kelompok yang sudah disusun sedemikian rupa. Nah, ternyata dari pembahasan atau pekerjaan proyek yang sudah kamu lakukan setiap kelompok, saya dinilainya bagus, luar biasa. Keaktifan pilihan itu sangat bagus. Dan juga pada saat diskusi kelompok setelah praktik dan juga mempresentasikannya dan juga menanggapi dan juga menjawab pertanyaan dari kawannya, sangat bagus. Nah, itulah apresiasi Bapak sama kalian terhadap pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, materi pada hari ini yang mengatakan kamu dapat peserta didik dapat memperbaiki gangguan, kemudian menguji hasil perbaikan. Tadi sudah kamu laksanakan, tadi sudah kamu kerjakan, dan sudah kamu evaluasi hasil kerjamu. Ternyata semua berfungsi dengan baik setelah kamu perbaiki. Jadi manfaat dari pembelajaran hari ini harus kamu ambil untuk menerapkan pada diri sendiri dan juga lingkungan masyarakat nantinya. Untuk itu anak-anak sekalian, kira-kira ada enggak di antara kamu yang bisa kasih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Nah, ada yang bisa kasih kesimpulannya dari pembelajaran yang dilakukan hari ini? Oke, silakan. Kesimpulan dari yang kami dapat pada ini beberapa konsumen merasakan berbagai supaya kemudian dari tidak nyaman saat kita supaya tidak merugikan sementara yang lain. Supaya tidak merugikan bagi pengendara dan juga orang lain. Nah, itulah yang mereka dapat pada kelompok ini. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira menurut dirimu pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Kelompok B Sangat menyenangkan, Pak. LKPD yang Bapak kasih tadi menyenangkan atau tidak? Bagus apa enggak? Bagus, Pak. Sudah bisa menuntut kau dalam praktiknya itu tadi? Bisa, Pak. Oke, kira-kira anak sekalian, ada enggak langkah-langkah perbaikan yang tidak pahami tadi? Ada? Pak. Tidak ada? Tidak ada. Kemudian, hasil perbaikan tadi, ada enggak kendalanya? Sudah, Pak. Enggak ada ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Baiklah anak-anakku sekalian, dari pembelajaran kita hari ini, ada enggak yang kamu tanyakan sekarang? Ada enggak yang bisa kau tanyakan kira-kira apa? Kami dari kelompok B ingin bertanya, bagaimana akibat bila kita tidak beraksi dan menuliskan kepada Pak? Nah, pertanyaan yang bagus. Apabila kita tidak melakukan perawatan sistem rem hidrolik secara berkala, yang pertama dapat menambah kerusakan dari sistem komponen. Materi selanjutnya yang mau kita pelajari ataupun yang mau kita sama-sama diskusikan di selanjutnya yaitu menganalisis gangguan sistem rem mekanik sepeda motor. Ingat ya, menganalisis gangguan sistem rem mekanik sepeda motor. Nah, sekarang untuk menguji hasil dari pengetahuan kalian tentang sistem rem hidrolik sepeda motor, baik itu pemeriksanya, baik itu memperbaikinya, saya kasihkan nanti soal, yaitu ambil soalnya di blogspot Bapak. Ini dia dikerjakan secara individu, bukan per kelompok. Silakan.
mohon jawaban sama di KPD sudah sampai ke tangan Bapak. Ini nanti akan saya periksa, kemudian di pertemuan selanjutnya akan saya beritahukan sama anak sekalian berapa nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilanmu. Berikutnya tadi sudah Bapak bilang, jangan lupa membahas kompetensi dasar atau mata pelajaran yang mau kita pelajari di minggu depan, yaitu menganalisis gangguan sistem rem mekanik. Pertemuan hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian setiap pembelajaran yang sudah kamu laksanakan agar bisa kau terapkan di lingkunganmu sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa kita agar kita diberkati oleh Yang Maha Kuasa dan diberi kesehatan agar setiap pembelajaran bisa kita ikuti dengan sehat. Jadi saudara sekalian, setelah selesai les ini, nanti kamu masuk ke kelasmu untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya dari Bapak Guru yang masuk. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa saya pimpin untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa berdiri.